Oke, kali ini kita akan membicarakan topik di sekitar fraud audit. Nah, satu topik ini, teman-teman, terus khususnya bagi para SA ya, saya percaya masih banyak yang belum mengenal dengan baik. Nah, bahkan dengan demikian tidak banyak saya kira lawyer yang menguasai ilmu fraud audit ini. Padahal ilmu ini sangat kuat, sangat erat kaitannya, terutama di dalam konteks tindak pidana, entah itu pencurian, penggelapan, ya, korupsi, ya, dan lain sebagainya. Ya. Dan ilmu fraud audit ini sebenarnya sangat-sangat useful, bukan hanya terkait dengan tindak pidana korupsi yang terkait dengan keuangan negara, tetapi juga terkait dengan keuangan perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta. Ya. Mengapa demikian? Karena fraud audit ini diperlukan menjadi suatu ilmu bantu ya bagi tindak pidana pada khususnya, tindak pidana ekonomi, katakan demikian. Ya, baik itu di lapangan di sektor swasta maupun di sektor pemerintah, gitu ya. Nah, lawyer-lawyer yang menguasai ilmu fraud audit ini, saya jamin pasti akan jauh lebih canggih di dalam konteks menangani perkara-perkara yang terkait dengan manipulasi laporan keuangan. Ya. Nah, mengapa ini penting? Ya, mengapa ini sangat urgent sebenarnya untuk dikuasai oleh para lawyer? Karena semakin sebuah negara atau sebuah perusahaan itu maju, tidak terlepas biasanya dari perbuatan-perbuatan curang yang dilakukan oleh baik pejabat-pejabat pengambil keputusan atau yang punya akses dalam rangka memanipulasi laporan keuangan itu, ya, maupun oleh manajer-manajer bahkan direktur-direktur dari sebuah perusahaan swasta. Ya, menurut riset di lembaga fraud audit internasional itu tindak pidana di bidang fraud audit ini umumnya paling tidak itu sepertiga, ya, sepertiga itu dari internal control itu menemukan perilaku fraud ini, ya, sepertiga, bayangkan. Dan kerugian yang timbul setahun akibat dari perilaku fraud ini adalah paling tidak atau lebih dari 3,6 billion US dollar. Anda bisa membayangkan, ya, berarti kalau dirupiahkan itu paling tidak lebih dari 50 triliun setahun kerugian akibat hanya praktek fraud audit ini. Ya, jadi dari data-data riset internasional ini seperti yang saya miliki, ya, itu ilmu fraud audit ini sangat penting, sangat useful. Nah, di dalam ilmu ini, ya, ilmu fraud audit ini, para lawyer yang mengikuti pendidikan di bawah Perkumpulan Pengacara Fraud Audit Indonesia, ya, di bawah naungan Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia, itu akan mendapatkan skill, ya, bukan hanya pengetahuan tapi skill praktis. Bagaimana mereview hasil audit, membaca hasil audit dari auditor, entah itu internal auditor ataupun auditor publik, ya, yang dilakukan oleh kantor-kantor akuntan publik misalnya. Bagaimana membaca comfort letter, ya, dari independent auditor misalnya, ya. Bagaimana membaca sebuah laporan keuangan dan mendeteksi di sana perkiraan-perkiraan, kemungkinan-kemungkinan mana yang di pos-pos mana dalam laporan keuangan itu yang dimanipulasi, ya, gejala-gejalanya bagaimana itu, ya, membaca danger sinyal gitu, ya, dari laporan keuangan yang dimanipulasi. Nah, kemudian dari pengetahuan dan skill-skill semacam itu,
lalu itu bisa menjadi semacam petunjuk, ya, atau bahkan menjadi bukti permulaan, gitu ya, untuk mengidentifikasi mana yaitu yang disebut perbuatan-perbuatan fraud audit di dalam internal lembaga atau perusahaan, ya, atau institusi, ya, dan mana yang katakanlah audit yang hanya karena kesalahan-kesalahan administratif yang tidak material, yang tidak signifikan, ya, itu mungkin saja terjadi, gitu ya, ada kesalahan-kesalahan data, sehingga mampu membedakan dan memisahkan mana satu gejala yang memang di sana ada petunjuk-petunjuk, ada indikasi-indikasi sebagai jejak fraud audit, gitu ya, dan mana yang itu hanya merupakan kesalahan-kesalahan administratif, ya. Nah, skill pengetahuan dari fraud audit ini kami berikan sebenarnya bukan untuk hanya para lawyer, tapi juga kami bisa berikan menjadi sebuah in-house training bagi manajer-manajer keuangan, manajer akuntansi, ya, manajer pajak, gitu ya, bagi in-house lawyer, gitu ya, bagi para internal auditor, gitu ya, dari sebuah lembaga, institusi atau perusahaan-perusahaan, ya, baik di BUMN maupun di swasta, ya. Mengapa sekali lagi ini penting? Ilmu fraud audit ini penting karena kejahatan-kejahatan ekonomi pada umumnya, pidana ekonomi, pidana khusus, gitu ya, yang terkait dengan latar belakang ekonomi, ya, perusahaan, komersial dan sebagainya, itu sumbernya adalah atau muaranya itu adalah di laporan keuangan, ya, di laporan keuangan, dan itu penting untuk menguasai, untuk bisa membaca, menganalisa sebuah laporan keuangan. Nah, oleh sebab itu ilmu ini perlu, saya pikir, untuk benar-benar dikuasai oleh para lawyer. Kenapa? Atau yang tadi para eksekutif dari perusahaan dan sebagainya. Karena sekali lagi selalu menunjang. Nah, para eksekutif perusahaan atau para lawyer yang menguasai ilmu ini, ketika dia menghadapi atau menangani kasus-kasus pidana ekonomi tadi, maka dia akan lebih cepat terbantu, ya, lebih cepat terbantu untuk menggali barang bukti, ya, menggali data-data yang primer, ya, untuk dijadikan dasar, untuk dijadikan bahan analisisnya, gitu ya. Untuk apa tujuannya? Tentu untuk membangun suatu argumentasi, membangun suatu opini, ya, membangun suatu pendapat, ya. Dan ini sebenarnya bukan hanya di dalam konteks sudah terjadi tindak pidana, tetapi juga bahkan ilmu ini berguna untuk di dalam rangka melakukan atau memberikan opini-opini hukum bagi sebuah perusahaan atau institusi, ya, untuk menimbulkan trust bagi pihak luar, terutama bagi pihak kreditor, entah itu bank, entah itu lembaga keuangan, entah itu kreditor perorangan dan sebagainya. Ketika kita bisa memberikan opini bahwa di dalam perusahaan ini indikasi fraud audit itu atau fraud itu tidak ada, ya. Nah, ini penting sekali, dampaknya sangat besar secara ekonomi, secara komersial. Kenapa? Dengan timbulnya rasa percaya kreditor, ya, supplier atau vendor, ya, pihak ketiga manapun yang berhubungan dengan klien kita, dengan perusahaan-perusahaan kita, dengan lembaga kita, dengan institusi kita, maka tentu akan menimbulkan efek, ya, peningkatan produktivitas, ya, peningkatan hubungan relasional, hubungan bisnis, kepercayaan, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian skill dan pengetahuan di bidang fraud audit ini benar-benar sangat useful, ya, sangat powerful. Sekali lagi, baik untuk para business lawyer khususnya, juga bagi para eksekutif dan profesional korporasi yang lain. Nah, oleh sebab itu saya mengajak itu teman-teman lawyer dan para eksekutif perusahaan itu untuk
mau lebih menyadari bahwa ketika kita mau menjadi seorang lawyer yang unggul, yang di atas yang lain, kita memerlukan ilmu bantu yang lain, ya. Tidak cukup hanya hasil belajar di fakultas hukum itu, tidak cukup hanya hasil belajar di fakultas ekonomi itu misalnya, tidak cukup. Ya, itu harus dikembangkan ke dalam skill-skill terapan, skill-skill vokasi, skill-skill praktis profesional yang dapat diperoleh dari pendidikan vokasi semacam itu, pendidikan terapan dan profesional semacam ini, ya. Kalau tidak, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa sudah banyak tokoh-tokoh kita yang mengingatkan bahwa sekali lagi Indonesia ini SDM-nya kualitasnya sangat rendah, dan ini kita udah harus menyadari itu. Ada Profesor Salim kemarin, ada guru besar yang dari Universitas Aceh itu, ya, yang secara terang-terangan malah mengingatkan gitu, ya, agar di dalam rangka belajar itu benar-benar fokus, nggak bercabang pikirannya gitu antara akhirat dengan dunia, karena penguasaan ilmu pengetahuan itu ya harus dengan kecerdasan intelektual gitu, ya. Dan ada banyak tokoh yang lain gitu yang mengingatkan agar yang perlu dibenahi saat di Indonesia itu saat ini adalah SDM. Dan saya kira Indonesia saat ini di bawah Kementerian Pendidikan Nadiem Makarim ini kan sudah masuk ke dalam yang namanya Belajar Merdeka, Kampus Merdeka. Dan itu kalau dari teman-teman tidak benar-benar memiliki keunggulan, mari realitas, mari mengakui realitas. Para lawyer ini sudah terlalu banyak, oversupply. Dan karena saking terlalu banyaknya, mohon maaf, harganya akhirnya menjadi murah. Karena setiap barang yang oversupply itu pasti harga di pasar murah. Ada banyak para lawyer-lawyer baru ini, ya, yang lebih prakteknya itu sembarang, asal mendapatkan kasus, asal mendapatkan ini dengan bayaran-bayaran yang murah dan sebagainya. Pun juga sama profesi yang lain, konsultan pajak juga demikian, ya, terlalu banyak, ya, sehingga harganya sudah terlalu murah. Padahal jasa profesional yang tinggi, yang bagus itu adalah kalau dia memiliki keunggulan. Nah, kalau kita tidak mau sadar, mindset kita tidak berpikir ke sana, ya yang rugi kita. Apalagi sekali lagi kemajuan ini terkena erupsi industri 4.0 bahkan 5.0 gitu, ya, disrupsi industri teknologi digital, ya, dan persaingan akan semakin kompleks, semakin tinggi gitu. Nah, bagaimana sekarang kita bisa eksis di dunia profesional, kemudian bisa dihargai dengan pantas kalau kita punya keunggulan gitu. Kalau kita cuma sekedarnya standar-standar, apalagi minus ya, belajarnya cuma itu saja, saya kira ya nggak mungkin akan mendapatkan penghargaan yang wajar dari pasar. Pasar itu hanya membutuhkan profesional-profesional yang punya keunggulan. Jadi jangan berpuas diri, jangan mandek di situ, jangan merasa bahwa sekarang saya sudah hebat, ya. Tetapi mari lihat bahwa SDM kita itu masih sangat rendah. Konkret saja itu, ya, para yang lawyer, fresh lawyer itu coba saja meskipun sudah ikut PKPA dan sebagainya, belum tentu bisa melakukan praktek, ya, litigasi misalnya, menjadi in-house lawyer, belum tentu bisa, ya, karena sekali lagi pengetahuan kita bahkan harus dengan jujur diakui di fakultas hukum khususnya sudah banyak yang tertinggal. Ya, kalau kita bisa memiliki wawasan yang lebih global, materi-materi ilmu hukum yang dipelajari di negara-negara maju itu sudah jauh lebih advance, ya, bahkan lebih bersifat vokasi, lebih terapan, lebih bersifat pendidikan praktek, ya. Dan kita akan tertinggal kalau para lawyer kita terus hanya puas dengan pendidikan menurut kurikulum yang saat ini ada. Nah, saya mengajak sekali lagi, menghimbau agar semua kita melakukan perubahan paradigma, ya, menyadari akan betapa pentingnya keunggulan itu. SDM unggul itu penting, dan itu harus dicapai dengan pendidikan.
ya, terutama pendidikan vokasi, pendidikan terapan, ya, bukan lagi pendidikan yang teoritis terus, yang teoritis belaka, yang hanya textbook, ya, banyak hafal, banyak ngerti pasal tapi nggak ngerti aplikasinya bagaimana. Nah, ini teman-teman saya kira manfaat belajar. Sekali lagi, untuk fraud audit ini adalah salah satu ilmu bantu yang sangat useful, yang sangat powerful, ya, bagi para lawyer khususnya dan para eksekutif korporasi pada umumnya. Demikian pesan saya dan salam sehat.